Tanggapi adanya gugatan penetapan DCT, Bawaslu Kerinci menggelar sidang adjudikasi. Antisipasi gangguan Kamtibmas, petugas gabungan geledah kamar napi di rutan Sungai Penuh. BPJN Provinsi Jambi terus melakukan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 15 November 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Bawaslu Kerinci menggelar sidang adjudikasi sengketa pemilu tahun 2024. Sidang itu dilaksanakan menyusul adanya gugatan salah satu bacalek DPRD Kabupaten Kerinci dari Partai Kebangkitan Nusantara. Bawaslu Kabupaten Kerinci menggelar sidang adjudikasi sengketa pemilu atas dugaan laporan administrasi yang diajukan bacalek DPRD Kabupaten Kerinci dari Partai Kebangkitan Nusantara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai DCT. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Sidang Cynthia Albertiin yang merupakan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kerinci. Sidang itu beragendakan mendengar keterangan permohonan dari pemohon serta jawaban dari pihak termohon, yakni KPU Kabupaten Kerinci. Selaku pihak pemohon, Irmanto mengatakan, dalam sidang ini pihak termohon KPU Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa dirinya merupakan mantan narapidana yang belum sampai 5 tahun bebas dari masa hukuman. Namun hal ini dibantah oleh Irmanto. Menurutnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dirinya telah menjalani masa bebas dari hukuman lebih dari 5 tahun. Berjalan sidang dengan baik, dia cuma mempertanyakan itu, dia bilang saya belum lewat 5 tahun, padahal sudah lewat 5 tahun. Pemahaman hukumnya yang berbeda. Hari ini kita sudah mendengarkan permohonan pemohon dan juga jawaban termohon, dan kita akan melanjutkan di sidang berikutnya di tanggal 20 November. Setelah mendengarkan keterangan dari pemohon dan termohon, sidang selanjutnya akan digelar pada 20 November mendatang dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan barang bukti. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Moro Jambi telah merakit 6.427 kotak suara. Kotak suara itu akan didistribusikan di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi. Usai menerima distribusi logistik pemilu tahun 2024, KPU Moro Jambi langsung melakukan perakitan kotak suara. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 pekan, 6.427 kotak suara telah selesai dirakit oleh jajaran staf KPU Moro Jambi. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Moro Jambi Supriyadi mengatakan, KPU masih kekurangan 75 kotak suara untuk memenuhi kebutuhan 6.502. Kekurangan itu disebabkan adanya kerusakan 75 kotak suara yang diterima dari pihak pengadaan. Hingga saat ini KPU Moro Jambi masih menunggu kotak suara pengganti dari pengadaan. Kita masih menunggu prosesnya seperti apa, pergantian dari pihak pengadaan. Kemudian masih menunggu konfirmasi dari KPU Provinsi Jambi. Sementara yang 75 yang rusak itu masih ada di sini. Kotak suara itu nantinya akan didistribusikan ke 1.296 tempat pemungutan suara atau TPS bersama sejumlah dokumen seperti surat suara. Supriyadi menambahkan pihaknya menargetkan seluruh logistik dan perlengkapan pemilu lainnya telah rampung 3 hari sebelum pencoblosan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait larangan pemasangan APK serta APS di luar jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Pasca penertiban alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye, peserta pemilu serentak 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sudah membuka posko pengaduan yang dipusatkan di kantor Bawaslu. Posko ini dibuka untuk menerima laporan dari masyarakat
jika menemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan para caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI. Sebelum memasuki masa kampanye, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, peserta pemilu dan partai politik harus menjalani tahapan sesuai dengan aturan agar penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu dapat berjalan kondusif dan nyaman bagi semua pihak. Terkait dengan rentang waktu dari tanggal 4 November sampai dengan 27 November ini, kalau memang ada oknum-oknum yang berkampanye dan itu sudah pasti melanggar undang-undang, maka silakan lapor ke Bawaslu Sarolangun. Sarolangun akan membuka posko di kantor Bawaslu Sarolangun. Saat ini tahapan pemilu 2024 baru memasuki pengumuman daftar calon tetap. Sementara jadwal kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, jelang tahapan kampanye pemilu legislatif 2024, Bawaslu Kota Jambi bakal membuat posko pengaduan. Hal itu bertujuan untuk mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi bakal membuka posko pengaduan potensi pelanggaran pada tahapan kampanye. Posko pengaduan akan dibentuk untuk pengawasan tahapan kampanye pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Hazairin, mengatakan, posko pengaduan akan segera dibuat sebelum tahapan kampanye berlangsung. Masyarakat yang melihat adanya potensi pelanggaran kampanye bisa segera melaporkan secara langsung ke Bawaslu Kota Jambi atau melalui website Bawaslu, sehingga tim langsung bergerak cepat dalam penanganan pelanggaran yang terjadi. Pengaduan tentu Bawaslu selaku pengawas pemilu artinya membuka diri setiap pelaporan atau hal-hal yang komplain dari setiap peserta pemilu terkait pelaksanaan tahapan kepemiluan secara umum. Tahapan kampanye pemilu legislatif 2024 ini baru akan dilaksanakan mulai 28 November 2023 mendatang. Sejauh ini, Bawaslu juga belum menerima adanya laporan terkait potensi pelanggaran pemilu di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Jambi kembali akan menggulirkan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan itu dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas cabai di pasaran. Menyikapi lonjakan harga komoditas cabai yang menyebabkan inflasi, pemerintah Provinsi Jambi kembali memutuskan untuk menggulirkan kebijakan intervensi pasar. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan, kebijakan itu akan dilakukan setiap minggu, dimulai pada minggu depan hingga Desember 2023. Kebijakan ini dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas cabai di pasaran. Pemprov Jambi akan membeli pasokan cabai dari distributor untuk selanjutnya dijual ke pedagang dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar akan dilakukan ke pasar tradisional dalam wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Operasi pasar yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga ini diharapkan mampu meredam lonjakan harga komoditas cabai. Pemerintah Provinsi Jambi, kita ada dana BTT, yang kita akan gunakan itu untuk menstabilkan harga. Minimal pasokan untuk dua cabai ini, itu akan kita masukkan dulu ke dua pasar, Angsur Bungo dan Talang Banjar. Dan Bungo nanti akan kita support juga apabila dua benda itu masih tinggi. Makanya kita harus cepat bergerak untuk agar pasokan ini bisa masuk ke daerah Kota Jambi dan Bungo. Dalam bentuk operasi pasar atau seperti apa ini Pak programnya? Program operasi pasar seperti BTT. Operasi pasar berarti. Kita bantu pasokan pada masyarakat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Pemprov Jambi optimis kebijakan intervensi pasar yang kembali dilakukan mampu menstabilkan harga cabai dan inflasi seperti yang diupayakan pada tahun 2022. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan jelang Natal dan Tahun Baru 2024, pasokan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran akan mencukupi. Sementara untuk menjaga stabilitas harga, distribusi akan diperketat.
Jelang akhir tahun dan Natal 2023, harga cabai merah dan cabai rawit masih menjadi salah satu komoditi yang harganya naik signifikan. Saat ini harga cabai merah dijual Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan di pasaran dan upaya pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan memperketat distribusi bahan pangan yang masuk, terutama komoditi sayur mayur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Mas Turo, mengatakan pemantauan ketersediaan bahan pangan dilakukan agar terciptanya stabilitas harga yang menjadi salah satu poin dalam mengendalikan harga di pasaran. Secara umum ketersediaan pangan cukup. Nah, tapi kalau ditolak harga cabai yang naik tadi itu memang ya situasional. Sebenarnya cukup. Cuman barangkali yang perlu dibenahi mekanisme distribusi tadi. Pemerintah melalui beberapa instansi terkait menyiapkan beberapa upaya strategis agar komoditas pangan yang bergejolak seperti harga cabai jelang akhir tahun bisa dikendalikan. Hedi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sikapi persoalan stokpile batubara, Dewan minta Pemprov Jambi lakukan peninjauan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan sejumlah peralatan dan personil dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Peralatan yang disiagakan berupa perahu dan alat berat untuk penanggulangan bencana. Memasuki peralihan musim dari kemarau ke penghujan, Pemkab Muaro Jambi menyiagakan sejumlah peralatan dan personel. Selain untuk penanggulangan bencana, penyiapan peralatan dan personel itu juga dilakukan untuk membantu penyelamatan masyarakat yang terdampak bencana. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi Anari mengatakan, peralatan yang disiapkan berupa 2 unit perahu evakuasi, 1 unit tenda posko dan keluarga, 2 unit kendaraan roda 4 dan roda 6, dan 4 unit alat berat. Apabila ada bencana yang perlu penanganan, perangkat desa maupun pihak kecamatan diminta untuk melaporkan kepada BPBD Muaro Jambi. Bencana banjir bisa menghubungi melalui perangkat desa, kecamatan ataupun langsung ke nomor saya pribadi boleh, karena kami siap 24 jam untuk pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Selain sejumlah peralatan, Pemkab Muaro Jambi juga menyiagakan 78 personel untuk penyelamatan masyarakat yang terdampak bencana. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, anggota DPRD Provinsi Jambi Rocky Chandra minta Pemprov Jambi untuk melakukan peninjauan kembali izin pembangunan stokpile batubara PT Sinar Anugrah Sukses di Aurduri yang meresahkan masyarakat. Di tengah polemik rencana pembangunan stokpile batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses di Aurduri, Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Kelanepura, Kota Jambi, yang terus mendapat penolakan dari warga setempat. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Rocky Chandra, meminta pemerintah Provinsi Jambi melakukan peninjauan kembali izin pembangunan stokpile tersebut. Peninjauan izin ini harus diupayakan mengingat izin itu dikeluarkan pemerintah pusat pada tahun 2015 dan sudah tidak tepat untuk digunakan pada tahun 2023. Berdasarkan perkembangan daerah, rencana pembangunan stokpile juga dinilai melanggar Perda Tata Ruang Kota Jambi. Mewakili masyarakat, Rocky mendorong Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi untuk memberikan perhatian khusus terkait persoalan tersebut. Melalui upaya konkret eksekutif dan legislatif, izin pembangunan stokpile batubara di pemukiman padat penduduk ini dapat ditinjau kembali atas dasar kepentingan umum. Terkait dengan penolakan stokpile batubara yang melanggar Perda Tata Ruang Kota Jambi dan juga masyarakat Aurduri resah karena nanti dampak lingkungannya, polusi udaranya, limbah penyakitnya juga bisa terkena kepada masyarakat.
Jadi ini saya harapkan bisa jadi perhatian khusus oleh pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi. Pembangunan stokpile batubara di pemukiman padat penduduk dinilai dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perbaikan ruas jalan Muara Tembesi ke arah Bulian telah mencapai 90%. Ditargetkan perbaikan jalan di wilayah tersebut akan rampung pada Desember mendatang. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi tengah melakukan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Batanghari. Sekitar 20% ruas jalan di kawasan tersebut mengalami rusak parah, khususnya di jalan lintas Muara Tembesi ke Bulian yang menjadi prioritas perbaikan. Ada sekitar 3 titik yang dilakukan perbaikan, yakni di Pasar Muara Tembesi, Sridadi, dan Muara Bulian. Perbaikan jalan dilakukan dengan membuat rigid beton dan sudah mencapai 90%. Perbaikan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Pembuat perjanjian kontrak PPK 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Daro Kaban mengatakan, perbaikan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga tidak terjadi kemacetan akibat jalan rusak. Menurut saya mungkin sekitar 20%-an sekarang sudah mulai bagus lah daerah situ. Daerah Sridadi sudah, pokoknya antara Bulian ke Tembesi sekitar 20% dari perhitungan kita. Saat ini BPJN Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik. Pihaknya juga telah menyurati Polda Jambi untuk menghentikan sementara operasional angkutan batubara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari terus mengalami penurunan. Meski persentase belum signifikan, namun penurunan angka kemiskinan terus terjadi secara berkala setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batanghari, angka kemiskinan makro setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2022, jumlah masyarakat miskin mencapai 26.240 jiwa atau 9,63% dari jumlah penduduk. Sementara pada tahun 2023 hanya 25.880 jiwa atau 9,45%. Meski penurunan angka kemiskinan belum signifikan, namun penurunan itu telah membawa dampak positif bagi Kabupaten Batanghari. Kepala BPS Batanghari Hartono mengatakan, angka kemiskinan di Batanghari terus mengalami penurunan secara berkala dalam 3 tahun terakhir, terhitung sejak 2021 hingga saat ini. Ini kalau kita lihat, kalau angkanya ini turun ya. Tahun lalu di 2022 angka kemiskinan Batanghari 20,24 penduduk ya. Di 2023 ini tinggal 25,88 ribu penduduk ya. Kalau dilihat persentasenya 9,45% ya, turun. Tahun lalu 9,63%. Pembangunan infrastruktur dan penyaluran bibit pertanian yang terus digulirkan secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya dukung penurunan angka stunting, Bupati Bungo serahkan bantuan gizi makanan tambahan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Bungo Mashuri menyerahkan bantuan gizi makanan tambahan untuk anak stunting. Penyerahan bantuan itu bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting. Selain program bantuan gizi, upaya itu juga dilakukan dengan pemberian makanan bergizi kepada anak penderita stunting. Hal itu dikatakan Bupati Bungo Mashuri saat menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada anak penderita stunting. Mashuri menambahkan, Camat dan Datuk Rio atau Kades memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Selain memberikan asupan makanan bergizi kepada anak, pencegahan stunting juga dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pasangan muda yang akan menikah dan ibu hamil. Bagaimana memang memelihara anak-anak kita dari dalam kandungan. Alhamdulillah, data menunjukkan penurunan itu dan
inilah yang dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang, baik secara nasional, provinsi, kabupaten maupun di dusun nanti. Semua dusun yang punya anaknya yang stunting, dan satu dusun mungkin ada cuma tidak banyak, 3 orang, 4 orang. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Kami juga berharap komitmen dari Datuk Iyo, kalau ada 3 orang, 4 orang kita fokuskan. Ada juga ya yang program-program yang 30% atau berapa persen untuk tambahan makanan itu, atau kita gunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat, itu fokusnya juga ke stunting. Walaupun mampu mereka, tapi anak-anaknya stunting, butuh perhatian edukasi dan lain sebagainya. Saat ini, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bungo mencapai 15%. Ditargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 turun menjadi 13%. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Mempererat silaturahmi kedaerahan, Persatuan Pasundan Jambi Batanghari melaksanakan pengukuhan pengurus baru. Kegiatan ini disambut baik Bupati Batanghari dan berharap paguyuban ini bersinergi dengan pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan silaturahmi sesama keturunan Sunda yang berada di Kabupaten Batanghari, pengurus Persatuan Pasundan Jambi atau PPJ Batanghari melaksanakan silaturahmi sekaligus mengukuhkan ketua terpilih serta pengurus baru. Kegiatan ini disambut baik oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Dengan keberadaan paguyuban tersebut bisa membawa dampak positif bagi masyarakat keturunan Sunda. Kedepan PPJ bisa menjadi salah satu akselerator di setiap pelayanan maupun pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Untuk itu, dengan terlaksananya pengukuhan pengurus baru PPJ Batanghari yang diketuai Dedi Ruhyadi, bisa lebih membantu pemerintah sebagai penyambung dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Menjadi penyambungnya, menjadi LO-nya. Kalau ada sanak saudara kita keturunan Sunda yang tidak bisa berobat, kita antarkan. Karena semua akan kita tangani, baik punya BPJS ataupun belum punya BPJS. Yang tidak bisa sekolah karena mungkin keterbatasan ekonomi orang tuanya lagi berusaha, juga kita tangani. Dan mudah-mudahan paguyuban ini menjadi salah satu akselerator mempercepat kami memudahkan pelayanan kepada warga Batanghari yang ada saat ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyambungkan ini semua. Pada momen ini juga Bupati mengajak pengurus PPJ Batanghari untuk lebih terinci kembali dalam mendata masyarakat keturunan Sunda yang belum terakomodir ikut dalam keanggotaan, agar ke depan kekompakan paguyuban Pasundan tersebut bisa lebih solid dan kompak. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, razia penyakit masyarakat Satpol PP Kota Jambi amankan puluhan miras di karaoke keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, petugas gabungan melakukan operasi penggeledahan kamar warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Selain digeledah, para napi juga dilakukan pengecekan urin untuk memastikan mereka bebas narkoba. Puluhan petugas gabungan TNI dan Polri serta pihak keamanan rutan melakukan operasi penggeledahan kamar warga binaan di rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Satu persatu kamar tahanan digeledah oleh para petugas. Tak hanya kamar tahanan, petugas juga menggeledah tubuh setiap warga binaan untuk mengantisipasi warga binaan tersebut menyembunyikan barang terlarang atau berbahaya. Kepala Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh, Indra Yuda mengatakan, penggeledahan kamar warga binaan dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Berdasarkan hasil penggeledahan dari 10 kamar tahanan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang berbahaya, seperti korek api, jarum pentul, dan stilet pemotong kumis. Hasil dari penggeledahan tersebut sudah kita lihat bersama. Di sini kita temukan ada pisau dapur, ada beberapa buah sikat gigi, ada baterai, ada jarum peniti, ada kaca, dan juga ada kaleng ya. Nah, jadi sudah nampak di sini hasil dari penggeledahan bersama. Temuan kita hanya sebatas barang-barang yang ada di sini ya.
Selain melakukan penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada 30 narapidana. Untuk hasil tes urin yang dilakukan, para napi dinyatakan negatif atau bebas dari penyalahgunaan narkoba. Iluan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan botol miras diamankan petugas Satpol PP Kota Jambi. Miras ini disita petugas saat menggelar razia di sejumlah tempat karaoke keluarga yang dilarang menjual minuman keras. Tim gabungan Satpol PP Kota Jambi, TNI Polri menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Selasa malam. Razia ini dilakukan guna meminimalisir aksi tindak sosial yang tengah marak terjadi di Kota Jambi. Pada razia ini, petugas mendatangi sejumlah tempat karaoke keluarga di Kota Jambi. Pada razia itu, petugas masih menemukan aktivitas penjualan miras ke pengunjung yang dilarang dijual di tempat karaoke keluarga. Saat akan menyita miras, petugas Satpol PP terlibat cekcok dengan petugas-petugas pengaman karaoke yang melarang petugas Satpol PP untuk menyita miras alkohol golongan C tersebut. Kasatpol PP Kota Jambi, Firyadi, mengatakan, razia ini berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang peredaran minuman beralkohol, Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pelacuran, serta Perda nomor 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dari hasil razia, petugas mengamankan puluhan botol miras, baik golongan A, B, dan C. Hasil malam ini untuk tempat hiburan, minuman kurang lebih 65 botol, dari golongan A ada 37 botol, golongan B ini ada 5 botol, dan golongan C ada 3 botol. Selain merazia ruangan karaoke, petugas gabungan Satpol PP juga merazia sejumlah tempat hiburan malam serta sejumlah warung remang-remang. Setelah disita barang bukti miras, langsung diamankan ke kantor Satpol PP Kota Jambi. 4 wanita yang bekerja di warung remang-remang dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas Satpol PP. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.